Dava? Ya Ainung. Kau ndi? Ki golek kopi ya apa? Yo. Lah, kopi es tinggal separuh iki second mau piye? Second tau. Second. Mau iki. Dah yo kasupus ya Pak, Pak. Ngomong kopi entek ya apa? Oh kan. Lah kok iso kentekan? Ibu mbuh blonjo ae aku. Kerja terus. Wis jan bener ngono, Pak. Jenenge cah enom anake nek Iya. kirane wong tuwa ra anu ya awake dhewe sing Sing- nyukupi tuku dhewe Iya, mandiri betul. dhewe. Nggih. Aja nganti awake dhewe nuntut. Iya. Sing salah kadang ngono kuwi awake Nggih. dhewe nuntut ning wong tuwa, padahal Nggih. wong tuwa rekoso ngupeni awake dhewe kan. Betul. Nah, salahe wong saiki kan ngono. Ngoten niku iya. Kadang ditata, wis dijepake apa-apa. Ya. Isih hae. Isih wae nuntut ya, Pak. Nuntut Nggih. dan lainmu halal kadang kaya kopi, Iya. kaya apa, Oh. cilik-cilik kan Oh. remeh lah. Kan njaluk rokok ora dikeki we ngamuk ngono kae ya, Pak ya. Bener. Iya. Kadang sing nek sing nendang lawang njaluk Lho apa-apa. bahaya. Yo ning untuk aku rada pago, Pak. Iki kae kan aku sekolah. Lah aku ki anu kan nesu aku sirkular kelas sekolah ngono. Aku njaluk motor tak tendang lawang sekolah karepmu ora karepmu ngono kuwi ya. Bener ya Wah, berarti yo. parentingnya ngono Pak Dava. Yes. Kadang-kadang wong saiki kan ketika anak nendang lawang, Ya, wong tua iki piye carane mengupayakan lah. betul. Kone koyo mangsa-mangsane aku ngene iki, aku jek lajang burung ana bojo kan ya maksudnya jek mending wong tua sik ya Pak Inu ya. Iya to. Monggo Pak Dava. Ngopi sik ya Pak. Wis nyantai sik ning kene. Menyatukan. Pak Dava. Nyantai. Mau Mantap. baca buku nggo apa Pak Inu? Biasalah mengisi kekosongan. Kekosongan ya. Yang mumpung piye hawane kan mendukung penak nek arep Satu omah. ngene iya to. Nek arep omah. Arep buru apa to Pak Dava nek ra buru ayam urip iki. Bener Pak Inu ya. Sebenarnya sing digoleki ayam. Yes. Awak dhewe wis ngopi, rokokan, maca buku jagongan ini kan Wis bahagia ya. Bener. Apa meneh cah enom Cah ya. enom ngene. Ngopi, jagongan jagongan sebagai bentuk tarkul masih masih rasa menghindari bahagia. dari hal buruk ya kan. Hadis Oh, termasuk oh. ini diniati tarkul Ah, masih nggih. ya, Pak. Daripada dari PD macam-macam Pak Inu tak ngene wae ngono kan ya to. Jenenge wong enom Nggih, apa sithik maksiat. maksiat. Betul. Leno sithik Maksiat. Nggih Pak Inu. mending ngene iki ya. Mending ngeten niku Ngopi, jagongan. kan. Rokokan Rokokan. gojlok-gojlokan. Wah, Gojek-gojekan ya Pak Inu ya. Yes. Ayo. Ngono kuwi Pak Inu. Aku kan wis yo karepku ibuku ki tak kontenan Pak Inu. Pikirku yo cokro manggilingan lah. Bisa kan ibuku wis wong tuaku lah bu budidaya ngurupi anak-anake. Pikirku yo wis anak-anak sik urip genti nek ndek omah buah ngono kan. Enggak bisa. Ya memang wong tua ki apa ya karena kodratnya mereka itu kan udah bahagia untuk ketika anaknya itu lebih bahagia bahkan Oh iya. sampai sekarang kan ada yang anaknya udah menikah punya cucu itu masih di sini aja ibu kangen gitu kan makanya stok romanggilingan Pak pengen gue jani cuman ya rasa cinta orang tua kepada anaknya kan lebih tinggi mungkin itu sih ya, kita kan belum mengalami Pak ya Proses Proses itu menuju tapi melalui itu. beberapa perjalanan. Betul, Pak Inu. Ya jenenge wong enom sebagai bentuk awak dhewe bekti arep Bekti. khidmat karo wong tuwa nek iso kan ya piye carane ke wong tuwa sing ini ku wow sih tanpa mikir sing hal ya emang itu Ya. perlu ya sebagai wujud memperbanyak memperbaiki keturunan. keturunan tapi di masa-masa sekarang ini kan sih kan yang penting gue wong tua. yang penting wong tua betul Ketika dia sudah settle dengan Hmm. diri sendiri, esok ngebekti karo wong tua Ya. kan kepenak. sepeda makanya aku kan orang tuamu karirmu dan lain sebagainya Itu dia poinnya di situ. itu pokoknya jadi ya kita doakan dihidupi orang tua masa kalau enggak kembali ke orang tua mau ngapain Benar sekali. rokokan Pak ini Monggo kalau rokok. kasih di Pak ini ngobrol rokokan spo Pak ini gitu Kadang-kadang ya segini iki Pak Dava kehidupan cukup mengopi ning ngarepan. ngopi ngarep omah nyantai. nyantai ya enak Pak Arep buru apa nek ra ngene iki. Pak yes Dava. mensyukuri nikmate Gusti dengan ya loh. sederhana kaya ngene iki. Iya Top. enek sik canjang niku Pak Eno Erik Sukamti itu bila hidup tak mudah jangan dibikin susah selalu sederhana dan bahagia Wah. iya Pak Eno ya apa Dalam ya sih. dalam benar kalau kita enggak mensyukuri hidup yang diberikan Tuhan kenapa itu kan orang Gusti Allah nyiptake santero ini iki
kita bebas ngapa saja, dikasih hidup, dikasih mimpi ya udah, hidupkan mimpi ya Pak Inu ya. Bener. Apalagi itu. Apalagi kita Iya. Seusia ya Gini. seperempat abad ini ya. masih di tahap bimbang. Mau kemana itu kan. Iya. Ya cukup gini ya. Cukup Mensyukuri gini, nikmat dengan sederhana. Nongkrong nang ngarep omah, gojekan karo koncone. Yes, Intinya ini Mas, kopi menyatukan kita semua. Ya kan. Benar. Sini main. Ya sebelum kita menjadi orang tua bagi anak-anak kan kita juga harus belajar dan perlu ngobrolin seperti ini. Karena dawai Rasul itu anakmu, didiklah anakmu sesuai zamannya. Wah, benar. Ya kan. Nah, kita kan belum tahu zaman ke depan itu gimana. Makanya kita harus memperkuat di zaman kita sekarang. Supaya besok kita enggak kaget. Zamannya gimana. Apa tahu anak-anak besok lebih susah daripada anak-anak sekarang kan juga beda lagi Pak ini ya. Tapi menyikapi orang tua Pak Inu, apa sih yang harus kita sikapi ketika kadang-kadang ada orang tua yang mungkin cuek dan lain sebagainya, itu gimana Pak ini? Kalau itu kadang-kadang kita juga tidak harus menutup kemungkinan bahasanya ada parenting tersendiri yang diterapkan oleh masing-masing orang tua. Betul. Mungkin di masing-masing orang tua punya latar belakang tersendiri. Iya. Nah, ketika ditemukan dengan adanya orang-orang tua yang cuek, dalam artian cuek, mungkin rekan-rekan banyak yang tidak tahu kata-kata cuek kan. Betul. Yes, klaten pretok ya. Cuek kayak ngejarke, biarkan. Karepmu harus urusanmu itu ya. Biarkan. Ya. Yang penting anake ketok ning omah, ketok nyaman. Wis ayem. Ya wis ya. Sampeyan satinya kan tidak seperti itu. Mungkin ada beberapa pendekatan yang harus kita lakukan. Bahasanya ngobrol dengan anak itu kan perlu. Penting ya. Menurut saya. Iya benar Pak. Menurut saya itu perlu. Karena apa ya? Ngobrol orang tua dengan anak itu adalah ya mungkin kedekatannya dari situ. Kalau orang tua nggak pernah ngobrol sama anaknya, begitu pun anaknya juga nggak tahu apa-apa ya mau jadi apa itu kan. Ya, mereka nggak tahu, oh anakku itu di luar gini loh, oh bapakku tuh kayak gini, nggak akan tahu juga Pak. Ya, kadang-kadang orang tua itu kan udah sibuk ya Mas, ya. Di luar udah banyak sekali kegiatan. Terus kemudian kita juga sebagai anak juga harus pinter-pinter menyikapinya. Ya. Ketika udah di rumah, bener. Kita juga harus mengambil andil dulu dalam artian kita ngeladeni dulu. Misalkan orang tua capek, ya. Itu cuma butuh apa Mas? Sebenarnya kita cuma senyum nyapa, menanyakan pripun Bu, pripun. Ya, itu udah bagian. Lancar dan kan pun seneng. Itu jadi obat ya Pak. Ya. Corongno pun ngecas kan Mas. Ngecas energi. Ya. Ketika seharian berkecimpung dengan dunia kerja, sosial dan lain sebagainya. Itu kan orang tua hanya butuhkan itu. Dalam artian sekedar saling sapa lah. Apalagi anak yang ambil alih duluan dalam artian menyapa duluan. Masya Allah Mas. Itu lebih menurut saya itu bagus sekali untuk membuat bonding dan orang tua pun juga senang. Dan yang paling utama itu ketika anak bisa membuat nyaman terhadap orang tua, dalam artian nyaman itu membuat orang tua senang. Ya. Itu kan poin plus tersendiri. Nah, sehabis itu kan baru jeng didamelke nopo. Iya, sekedar teh nopo kan asik. Ngopi wong tuwa bapake kan ngene banget. Iya. Sebenarnya gitu sih. Karena ya orang tua itu kan kadang mikirnya anak itu ya mau aku kerja kok gue barang gitu kan. Enggak gitu sebenarnya. Karena orang tua itu kalau simbahku itu bilang gini, kerja ki nggo anake arep dienggo adewe ya wis. Wong adewe niate dititipi Gusti Allah, barokah anak ya to. Masa iya mau kon kerja kok nggo adewe ya wis nek dhewe bojo ya wis bojone. Karena bukan berarti sebagai anak di istilahnya dijadiin apa? Pekerja keras gitu enggak. Sebenarnya buat ya kamu udah tak didik seperti ini ya gimana caranya kamu menerapkan ilmu yang pernah tak kasih atau tak biayai buat cari ilmu itu ya ke yang lainnya juga. Nah, benar. Kalau orang tua aku Mas, bicara mengenai orang tua, kalau mengenai orang tua aku itu sebenarnya ditekankan itu beliau sering matur.
nduk buke karo pake iki ora iso ngekeki apa-apa. Nggih, betul. Sing iso dikeki buke karo pake mung iso nyangoni ilmu. Bener nggih. Nah, ngopo kok ilmu sing disangoni pertama? Ya. Itu menurut saya itu sebagai pondasi, Mas. Ya. Ketika kita sudah mempunyai ilmu dalam artian kita memandang dunia itu dalam artian bisa kita menemukan suatu masalah-masalah itu kita juga cepatlah solusinya itu mudah kita menemukan ada suatu masalah ini kita menemukan solusi ini plan A plan B dan lain sebagainya. Pondasi pertamanya kan ilmu. Jadi yang ditekankan orang tua saya itu justru malah itu, Mas. Ibu bapak ora iso nyangoni apa-apa. Ora iso marisi apa-apa. Sing iso tak sangoni tak usahake ya mung ilmu. Nah, ilmu iki nek iso apa ya sing tenanan ya. Itu sih tak ugemi Mas dawuh pun beliau kan betul. Makanya yo bapakku ngendikan juga gitu. Golek ilmu nang ndi wae, golek kanca sakake-akehmu. Nek kowe dolan aja mek hahaha dolanan game ngono aja. Dolan ki isih genah. Sinau tenanan. Ngendikan bapak kan gitu. Arep kowe kuliah nganti S3. Nek memang kowe niat sinau, ya sinau, duit rasa dipikir tak golek gitu kan. Bener. Jangan mereka cari-cari uang kan ya ringatnya sampai jadi beras gitu kan. Jadi ilmu sawah itu kan ya mereka itu menghayati pekerjaan itu bukan karena sekedar uang dan enggak. Mikirnya kan pokoknya warisannya anak kudu kanggo nganti sak pawai Gusti Allah urip. Istilahnya jadi ketika orang tua udah nggak ada itu sebisa mungkin yang saya wariskan itu tetap berguna, entah itu anak soleh atau kamu bisa doain nih, entah ilmunya berguna itu bisa. Makanya apa yang itu Pak yang ketika orang tua meninggal itu pahala yang paling jariahnya itu ya Pak ya, itu kan salah satunya itu tadi anak soleh, anak berilmu dan lain sebagainya. Makanya orang tua mendidik gitu dan ditekankan kalau bisa belajar terus. Poinnya itu sih Mas, bener Mas. Dalam artian pahala jariah yang bisa diusahakan orang tuanya yaitu memang yang pertama itu kan harta yang dibelanjakan untuk keperluan agama yang itu misalkan kita gunakan itu bisa mengalir misalkan untuk pembangunan masjid atau tempat-tempat agama. Terus intinya yang bermanfaat untuk orang lain. Terus kemudian yang kedua itu ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu wujud dari yang diwariskan orang tua. Beliau mempunyai visi harus menyekolahkan anaknya. Tidak hanya sekolah, melainkan juga dibakoi dengan ilmu agama. Jadi ilmu ilmiah dan amaliyah itu kan harus senantiasa berkesinambungan. Berdampingan terus lah. Nah, kalau bisa juga bersinergi kan. Baru itulah anak yang soleh. Nah, kenapa kok anak yang soleh? Karena ketika orang tua sudah nggak ada kan, sudah almarhum atau almarhumah. Itulah ketika anak-anak yang dia besarkan tidak mendoakan beliau. Nah, itu kan malah lebih suatu apa ya Mas, suatu kegagalan mungkin ya sebagai kita itu kan yang harus ditekankan sebagai anak itu kan harus senantiasa mendoakan. Nah itu sebagai wujud amal jariah yang masih bisa meraup pundi-pundi pahala walaupun beliau orang tua kita itu sudah meninggal. Kalau saya kan gini, mungkin saya belum bisa memberikan harta dan sebagainya saat ini kan, belum bisa memberangkatkanmu haji dan sebagainya. Cuman kalau dari saya yang penting bisa bikin mereka senyum bahagia itu aja Pak. Poinnya itu karena ketika kita memandang orang tua tersenyum bahagia itu kan ayem Mas. Ayem ya. Entah terlepas dari apapun itu, ketika kita sudah memandang orang tua kita tersenyum kepada kita, itu jenengan ngraoske dhewe mboten Mas. Kadang kula ngraoske ayem. Jadi adem Pak. Urip yang ini ki sing tak goleki. Jadi urip gak memburu soal apapun itu. Ketika itu kita sudah menemukan titik-titik kenyamanan yang bisa dikatakan ayem. Nah, itulah poinnya kan sebenarnya itu. Tapi peranan orang tua di era digital itu juga, maksudnya kan ada orang tua yang gaptek juga ya Mas. Nah, sebenarnya peranan orang tua yang saat ini kan lebih gampang lagi Mas, karena
kita bisa mengontrol itu semua lewat sosmed anak-anak kita. Cuman yo ndugale caca saiki kan ngono kuwi. Seperti bapak mbak di piye-piye tak bloki wae ngono iku kan. Kadang-kadang seperti itu. Iya. Ketika kita mau membuat story, membuat story atau apakah itu kegiatan kita di media sosial itu kadang-kadang beberapa anak itu kan memilih menyembunyikan. Iya. Bahkan ono Pak, saya enggak kesel sama bapake barang kan. Saya ono Pak, aku gumun aku. Bapake gak di-share aku tuh aja tenan bisa iki aku ngono. Ya nek bapaknya butuh apa-apa piye aku kan yo ngono kan. Hal-hal fatal seperti itu sih. Tapi ini kan pernah rasain nggak Pak? Ketika kita balik kerja apa itu kan, bapak apa ibu udah tidur, itu kita lihat wajah-wajah mereka itu wajah-wajah lelah, penuh tanggung jawab itu. Aku pernah itu terus Pak, kok koyo ngene ya. Pengorbanane ya. Mereka tidur di sana kan. Alhamdulillah insyaallah ya sih anak. Kadang gitu aja sih. Karena aku kadang nggak tega, wis sesepuh itu masih kerja itu kan, pikirku kan tak suruh istirahat aja loh Pak. Bahane anu selerane wae ngono kan. Ternyata emang daripada leren nang apa-apa aku cepet pikun ku ndak lali rupu tuku piye kan malah bingung. Mending tak ngene ae produktif wae kan. Nah itu yang patut dicontoh kan sama orang tua itu pasti itu juga ya. Karena janganlah itu pantang menyerah. Iya. Apapun caranya ya tetap yo Mas yo alon-alon tetap ubah kan. Nggih. Hal-hal seperti itu Mas bener yang harus kita contohkan. Etos kerja beliau-beliau orang tua kita itu kan menunjukkan walaupun beliau tidak mencontohkan dalam arti mencontohkan secara langsung melalui omongan, melalui ngendikan beliau, tapi beliau langsung menyontohkan dengan kegiatan. Dalam artian langsung lah. Ketika kita menjumpai seperti yang jenengan katakan, ketika jenengan pulang malam, orang tua kita sudah sare, kita bisa merenung sendiri. Benar. Begitu luar biasanya mereka bekerja keras untuk kita kan. Nah, hal-hal yang patut kita contohkan itu seperti itu mengenai etos kerja mereka. Terus yang jelas gini Mas, kalau misalkan jenengan udah tahu, udah pernah melihat bagaimana sifat terjang orang tua kita, begitu banyak sekali pengorbanan yang beliau lakukan kepada kita. Bentuk bakti dan balas budi kita itu belum ada seberapanya Mas dibanding apa yang telah orang tua kita beri pada kita. Laras ya. Dan walaupun kita memberikan apapun, menurut saya belum setara dengan pengorbanan orang tua kita yang telah mendidik dan membesarkan sampai detik ini ya. Walaupun apa ya kita gali emas di Tembagapura sana kita kasihkan semua juga nggak akan cukup. Karena itu. Ya apapun yang terjadi, kalau bisa dibilang kalian mau dapat upah orang tua besar di surga sih kalau Benar sih Mas. Karena aku pernah nemuin gini Mas, candaan ya ini ya Mas ya. Aku tuh pernah merasa ada orang kan ngomong aku kalau orang tua masuk surga. Saya tidak setuju orang tua saya masuk surga. Wah kafir kau ya, edan gue rasanya orang tua gitu. Kenapa? Aku emang nggak setuju kalau orang tua masuk surga gitu kan. Masa iya cuma masuk aja. Kalau dia yang menetap lah jadi penghuni surga, ngapain masuk doang itu kan. Ya taruhan nyawa ya. Benar sekali Mas. Ya bikin anak itu gampang, cuman tanggung jawab terhadap peran anak itu memang lebih tinggi sih Mas. Ya walaupun aku belum merasakan itu ya, cuman ketika aku mengamati atau mengkaji dari segi orang tua ya emang mereka itu beratnya nggak dengan finansial dan sebagainya, nggak mikir besok harus makan apa itu enggak. Yang dipikirkan anakku itu besok mau ngapain, mau apa itu kan. Bahkan sampai pernah menemukan ada yang udah punya anak dan sebagainya, anaknya itu udah jawabannya aja ya, anaknya masih dibilang kamu besok ke depan mau ngapain, anakmu mau kaya apa, ojo nganti kowe duwe anakmu luwih sing sore mbangane kowe urip saiki gitu kan. Itu yang dibekali orang tua sedini mungkin. Ya mungkin ada yang orang tuanya broken dan sebagainya. Itu jangan percaya 100% orang tuamu lepas dari kamu enggak. Sebenarnya mereka juga masih punya harapan. Punya harapan juga untuk kamu bisa lebih dari aku, jangan sampai kayak aku gitu kan. Karena kalau bapak kan aku nek iso aja kaya aku lah. Mesti kan itu. Dalam artian kita sering menemui perkataan-perkataan beberapa orang tua itu kan itu kan. Iya.
yang menginginkan anaknya itu lebih baik daripada orang mereka. tuanya. Ya. Yang jelas itu. Terus kemudian yang nomor 2 mengenai membahas tadi ya, Mas. Jenengan tadi menyampaikan bahwasanya kita itu selalu dianggap masih anak-anak walaupun kita sudah mempunyai anak. Punya anak sama ya. Dan itu menurut saya itu memang seperti itu, Mas. Kodrat orang tua itu walaupun kita sudah menganggap diri kita dewasa, kita di mata beliau itu masih dianggap anak kecil, Mas. Iya, benar. Dan itu kita juga harus bersyukur karena apa? Kita senantiasa dituntun. Dalam artian dituntun itu mesti kita diarahkan. Dan tidak menutup kemungkinan juga, Mas. Kita kan belum melalui masa-masa yang orang tua kita kan lalui. Kita hidup hanya sebatas mungkin seusia kita. Seusia ini. Belum pernah melalui kehidupan yang orang tua kita belum alami. Nah, mungkin melalui perjalanan hidup beliau-beliau itulah kita mempunyai hikmah-hikmah tersendiri untuk menatap kita ke depannya. Kadang-kadang seperti yang jenengan sampaikan tadi, memilih mengenai besok tujuan kita. Ya memang tujuan kita untuk mempunyai anak dan sebagainya. Tapi yang jelas kita sebagai anak itu harus yaitu berbakti pada orang tua. Bergeser sedikit, Mas, mengenai masalah mempunyai anak dan lain sebagainya kan. Bahkan saya pernah membaca itu mungkin juga sebagai wujud persiapan kita. Ya, betul. Karena kita mungkin tidak seperti ini terus kan, Mas. Mungkin akan menginjak ke depan rencananya ya. Iya. Nah, itu saya pernah membaca bahwasanya menyiapkan anak, mendidik anak itu bukan dimulai dari ketika kita melahirkan anak, tetapi yang jelas mendidik anak itu dimulai dari memilih calon ibunya. Dan bisa dikatakan bahkan justru malah lebih dari 25 tahun sebelum anak itu kan lahir. Oh iya, benar. Nah, jadi kita harus ngawakani dulu bahwasanya perihal kita berumah tangga itu tidak hanya bagaimana caranya kita membangun rumah tangga, tapi kita harus mempersiapkan itu semua. Bagaimana kita memilih calon kalau kita kan sebagai seorang pria. Memilih dulu. Cara mendidik anak dimulai dari kita memilih dulu calon ibunya. Bahkan ada kata pepatah itu kan, al-ummu madrasatul ula wal abi madiruha. Oh ya, ibu adalah madrasah pertama. Ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Tetapi di sisi lain itu ada terusannya wal abi madiruha. Ayahnya atau abinya itulah kepala sekolahnya. Nah, betul. Itu kan, Mas. Iya, jadi walaupun ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anak kita besok, tetapi kita juga mempunyai tanggungan karena kita juga sebagai kepala sekolah di situ ya. Kita juga menanggung beban moral yang luar biasa kan, Mas. Jadi ketika madrasahnya bagus, tampilannya keren, nah, kalau kepala sekolahnya ngawur kan sama aja itu kan. Ya, jadi madrasah yang baik-baik itu kita harus bikin suatu kurikulum yang keren gitu kan. Istilahnya dipetakan dari kamu, kalau Bandung Pendidikan itu ajari anakmu dari ekonomi, dari ngatur ekonomi keuangan, terus istilahnya prihatin dan lain sebagainya. Lalu apa itu satunya? Karena bekalnya di kemudian hari itu, kan sama ya paling ilmu tadi sih. Karena ya itu masuknya kategori semua ilmu kan, dinaungi dari salam ilmu. Kalau enggak kayak gitu, kedepannya anakmu mau ngapain gitu kan. Gitu. Bicara mengenai prihatin, Mas Dafa, itu kita secara tidak langsung mungkin kita banyak melihat contoh-contoh mengenai prihatin itu seperti apa. Tapi kita bisa melihat langsung dengan cara kita melihat perilaku yang ditunjukkan orang tua kita tersendiri. Bahwasanya secara tidak langsung orang tua kita itu mendidik kita secara prihatin, dalam artian seperti itu. Bahkan saya itu tidak jelek, tidak bosan menyampaikan bahasanya ngapunten orang tua saya itu prihatin kenceng banget, Mas. Dimulai dari terutama ketika ibadah-ibadah sunnah.
orang-orang tua saya itu cukup kenceng Coba. dan saya itu belum bisa Belum bisa ya. belum bisa Iya. contoh Saya belum bisa Mas. Aku dulu pernah menerapkan Daud bae po yo kan. Nah. Wong bapakku semosa aku ra iso kan. Nah. Cuma bertahan 1 minggu. Gitu-gitu. Iya. Lah masya Allahnya itu orang-orang tua kita itu tidak hanya menyiapkan anaknya dari segi pendidikan dan lainnya juga, tapi kita juga didukung dengan spiritualitas orang tua kita. Bahasanya ketika kita telah mencukupi anak-anak kita dari hak dan kewajiban yang telah kita berikan, tetapi kita juga harus didorong dengan kemampuan spiritualitas kita kepada yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Karena sekecil apapun usaha yang dilakukan oleh anak-anak kita itu tidak terlepas dari doa-doa besar yang senantiasa dilantunkan orang tua kita di sepertiga malamnya kan nonton. Iya betul. Dan itu yang sering saya alami seperti itu. Bahkan orang tua saya, almarhum ibu saya itu perhatian ini kenceng Mas, dalam artian Senin Kemis. Iya. Puasa Senin Kemis. Terus sholat malam. Kemudian di tanggal 11, 12, 13 Yaumul Bid. Duha barang. Iya. Kalau saya belum bisa, serius. Jadi kalau orang tua saya itu menekankan pentingnya pengetahuan ilmu itu harus dibarengi dengan amaliyah keagamaan. Ketika itu dua aspek sudah kita bangun bersama, dalam artian pondasi kita sudah kuat, maka hal-hal yang dirasa tidak mungkin bisa kita lalui di kehidupan sekarang ini ya. Wah, bisa kita lalui dengan itu pondasi-pondasi yang seperti itu. Makanya bisa dikatakan kalau teman-teman bilang wah keren kisah begini, makanya aku bilang enggak keren. Yang sangar itu malah aku bisa bikin itu ya upah prihatin wong tua kuwi mau lho. Ya toh. Nek wong tuaku ora prihatin ta budidaya ya aku rasa tekan semene ngono to. Ya memang aku punya keinginan, cuman kalau mereka tidak mengupayakan dan lain sebagainya dengan cara prihatin itu tadi, ya aku dari opo gitu kan. Bahkan walaupun jadi pun itu bukan suatu hal yang dijadikan itu barokahnya juga katanya. Itu sih. Apalagi di sana apa ya mungkin kan kita kan sebagai laki-laki kan lebih cenderungnya ke ibu katanya kan. Kalau ke bapak kan kadang ada yang cepatlah ngomong bapak ibu dulu mesti ngerti itu kan. Sedangkan ya bapak sendiri itu adalah ya mungkin karena bedanya gini, kalau ibu itu kan ya anaknya jatuh, tak tulungi piye carane aja nganti nangis kan. Nah bapak iki yo wis cek kowe wani gebui rasa apa-apa. Jadi dia mempersiapkan itu kita bisa menghadapi ke depan itu kan. Kalau ibu kan gimana caranya kamu enggak apa-apa. Kalau bapak itu piye carane kowe kudu wani ngono kan. Pecah lanang gitu. Berarti ada itu cara didik. Didik dengan pendekatan tersendiri. Mungkin kalau ibu itu cenderung dengan pendekatan hati. Yes. Jadi kita lebih mengena. Kalau bapak itu ya tes apa perlunya. Jadi misalkan kowe ngene, apa resikone iki? Yo wis kowe kudu siap ya. Itu. Tapi hal-hal seperti itulah yang bisa membangun kita ketika kita dihadapkan dengan hal seperti itu. Kita sudah mempunyai fisik yang kuat dengan dibangun oleh ayah kita itu tadi. Kita juga mempunyai kepekaan sosial yang luar biasa dibangun dengan ibu kita. Benar. Ketika mereka melakukan nasihat-nasihat kepada kita, ibu lebih menekankan kepada hati, pendekatan hati. Ketika ayah kita lebih menekankan kepada nasihat mengenai fisiknya. Jadi itu menurut saya hal-hal luar biasa yang membawa kita sampai seperti ini. Dan saya sepakat dengan apa yang Brian sampaikan, bahwasanya kita bisa berdiri sampai saat ini itu merupakan hal besar yang dilakukan orang tua kita. Betul. Jadi kita bisa tumbuh dan berkembang sampai detik ini, itu merupakan hal yang dibangun dan direncanakan oleh orang-orang kita. Makanya yang sebenarnya yang luar biasa itu orang tua. Benar. Makanya kalau itu tadi, kalau ada madrasah ke sekolah kamar, yo kamar kabeh itu kan. Itu tadi. Saya ya emang wani rasa kan. Tapi gue tujuan nih gue cah lanang itu kan. Pentingnya seperti itu. Makanya bapak saya itu kan apa ya kita dari lingkup latar belakang orang yang mungkin tidak
bukan balungan kandel ya bilang kan. Nggih. Ya piye carane kowe nek pengen duwe iki, kowe kudu piye caramu kudu iso ngono kan. Nah, Jadi bener. emang didikan bapak saya bukan yang semata-mata kamu tak kasih ini buat sekolah besok. Enggak mau sekolah ya wis tuku wae gitu enggak. Nggih, Nek pengen kowe duwe iki piye carane gitu aja. bener. Itu menurutku ya aku bisa kreatif ini dari itu juga sih. Iya sih, Mas. Iya toh, Mas. Sepakat. Hmm. Bahasanya kita ketika butuh apa-apa, orang tua kita tidak langsung memberinya, bukan berarti orang tua kita itu menelantarkan kita atau Ya. sejenisnya, itu bukan. Melainkan kita dituntut yang pertama prihatin dulu. Bener. Prihatin, bahasanya setiap apapun yang kita inginkan Ya. tidak langsung semestinya ada. Ya, pasti Pertama itu. Kedua, seperti yang jenengan sampaikan, kita dilatih untuk berpikir kritis bagaimana caranya kita menyelesaikan capai tujuan yang kita inginkan itu ya. Seperti apa. Nah, mungkin kadang-kadang banyak sekali anak-anak itu yang tidak apa ya, bukan tidak mengerti, tidak peka mengenai hal-hal tersebut. Padahal itu wujud dari pendidikan yang orang tua kita lakukan kan seperti itu. Ya. Kayak kalau dulu disuruh ngambil air pakai timbo itu bukan perkara orang tua itu enggak itu kan. Sebenarnya bisa juga. Iya, bisa juga. Cuman itu selain latih fisik juga kamu tahu bahwasanya besok kamu hidup tuh belum tentu lebih sukses ketika kamu ikut bapak itu kan ya. Iya. Kadang itu kan dilatih seperti itu untuk kasarannya untuk kita ajar rekoso ya. Bahasanya hidup di dunia itu tidak apa ya Mas, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Betul. Tidak seindah apa yang kita bayangkan. Bahkan hidup di dunia itu ada hal-hal yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Kita mungkin ada di titik terendah kita. Mungkin kita ada di titik yang ketika itu kita down sekali. Lah hal-hal seperti itulah yang coba dididik oleh orang-orang tua kita dulu. Jadi kita diajari rekoso, prihatin. Sedikit apapun itu kita juga dilatih untuk kudu kudu pakai tenaga dulu. Dalam artian kudu rekoso lah kalau istilahnya kan. Usaha ya. Nah, itu. Karena itu Mas, di kehidupan ke depan itu tidak mungkin kita juga menemukan kehidupan yang enak terus ya. Kita juga menemukan hal-hal yang sepertinya tidak pernah kita bayangkan, dan kita bisa mengantisipasi hal-hal tersebut dengan didikan orang tua kita kan. Dari dini hari kita udah harus ya. Nah sebenarnya kan kalau anak-anak itu bisa menyikapi itu ya mikirnya oh iya ini benar. Cuman kan masalahnya kan nggak tahu, mikirnya wah bapakku keren ini ya kan. Nah kan itu ya implementasinya kan di kedepannya nanti gitu kan. Sekali. Dan kalau bicara mengenai orang tua itu tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya Mas. Kita sebagai anaknya itu kalau menceritakan orang tua kita kepada orang lain itu masya Allah. Mungkin sehari tidak nyampe. Nggak nyampe itu Mas. Bagaimana cara mendidik beliau. Terus kebaikan dan sebagainya, menyiapkan kita sebagai anaknya untuk menghadapi dunia depan yang lebih ganas lagi. Nah itu kan beda lagi ya kan. Emang ya gini Pak Ino. Ya kembali lagi Mas, ini kita ya di usia ini ya yang diburu cuma apa Mas? Cuma golek ayam. Urip itu kalau buru apapun itu nggak mungkin nyampe. Ketika kita tidak bersyukur. Yes. Kuncinya ya mau. Nah, selalu sederhana dan bahagia ya mau Mas ya. Intinya gini aja enak. Bener. Ayam kayak ya dari orang tua kan terapinya gitu. Sasah muluk-muluk. Yang penting cukup itu kan. Iya. Kata-kata cukup itu kan banyak sekali maknanya banyak. Cukup itu bukan berarti kekurangan ya. Tetapi apabila kita menginginkan kita ada, itu kata cukup. Kata cukup itu kalau ditelaah lebih mendalam itu maknanya kan masya Allah luar biasa sekali Mas. Ketika kita pengen butuh apa, butuh sekolah, bayar sekolah, udah ada.
ketika anak kita membutuhkan mungkin gizi yang Gizi cukup yang cukup. untuk makanan, kita juga Ada ada. makan yang gratis. Oh enggak. Nah, hal-hal seperti itulah Ya. yang sebenarnya kita patut kita Kita teladani. ladani. Mas Adi, mampir ngopi iki Mas. Saking mudi Mas. Lanjut. Oh, ameh ngaret po? Ora. Orang ngaret. Menonton kalian itu setengah apa? Oh, iki ngopi, arep Ngopi, ngopi Mas. Mas. Oh. Iki mau tuku nggone kuwi angkringan Mas lontot ya. Oh iya. Oh. Jika iki second kopine jare Pak Inu mau. Separuh iki. Oh. Kopi ini Oh, mau separuh. separuh. Oh, karena to Aduh. wah second Mas kopine Mas, tenan. Dulu Mas. Hah? Aduh, pengen referensi apa piye? Agak mendung Mas. Mendung iki tidak berarti hujan. Oh gitu. Mendung tanpa udan nek jare Mas Darboy. Ya Mas. Lanjut. Yo, Mas. Aku kok sih ada tak di sini ya? Siap, Mas. Hati-hati, Mas. Atas-atas Salam nggo Mbah Anu. Mbah sapa Mas sik? Ngaret ke lho Mas. Barjo. Barjo Legiman. Iya. Elok Mas. Mas Ardian juga elok itu Mas. Oh, iya. Orangnya. Prihatinnya kenceng. Iya, cang nom Top. belum tani, belum ngarit barengi wis Elok tenan. sip bae ngewangi bapake ya. Bener. Oh. Didoyo Kadang-kadang kita juga harus menyuntuh menyuti seperti merek Mas dia. Adi. Ya, terus bisa kan Mas. Pokoknya nah aku kan nemoni wong kan dia sebagai orang sebagai saudaraku ya pasti ada ilmu hal yang baik yang harus tak terima juga. Bener. Tadi Kadang kita bersosialisasi Hmm. dengan orang-orang baru, Ya. kita juga harus bisa mengambil Hmm. ilmu-ilmu yang orang-orang itu berikan kepada kita. Walaupun Yes. kita secara tidak langsung hanya ngobrol, Hmm. tapi melalui obrolan kita itu kan banyak sekali hikmah-hikmah. Hikmah yang dapat didapat. Yes. Nah, itulah itu bekal Itu kita. bekal kita. Kan ya hitungannya orang tua didik saat ini kan nggak begitu keras lah. Dan lagi kalau kayak Mas Abseng itu dididik langsung dibuat kayak Kanada yo. Oke. Kayak aku yang mesti gigil aku tahu kan. Iya, iya, Mas. Bahasa Indonesia wae mumet tuh ning Kanada, bahasane Kanada opo iya. Benar, benar. Tuh. Emang kasar tuh bukan berarti nggak suka enggak. Emang itu bentuk rasa sayangnya gini mungkin gitu kan. Karena rasa sayang itu tidak soal melulu mengenai keindahan Ya, dan kelembutan, Yes. melainkan bisa menggunakan cara-cara yang seperti yang jenengan sampaikan tadi. Lah itu sebagai wujud apa namanya, Mas? Kalau bisa dikatakan itu gambaran untuk kita, agar kita tidak hanya menelan mentah-mentah bahasanya kita sering menemui di kehidupan sosial Iya. itu kok ada orang-orang tua itu mendidik anaknya dengan cara seperti ini. Itu mungkin wujud sayang mereka kepada anaknya Kepada anaknya seperti itu. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan dan diberi itu Ya. seperti itu. Nah, mungkin dengan cara-cara seperti itu ingin menjauhkan anak-anaknya ke depan itu mau jadi apa itu sudah mungkin sudah punya gambaran tersendiri mungkin. Anaknya sebagai Seperti apa gitu kan. Nah. Cuman katakan gini ya, ada perbedaan juga kan Mas. Kayak bapak, kayak misalnya bapak aku pengen gue jadi dalang. Cuman aku nggak mau, aku pengen cah seniman perupa gak jadi dalang gitu kan. Nggih. Nah itu kan ya karena mungkin orang tua melihat kamu semua jadi orang ngerti apa kan. Ya wis tak diplotkan dengan cara ya udah kamu jadi dalang, jadi PNS dan sebagainya gitu kan. Itu juga waktu kali sayang, cuman kan kalau anaknya nggak punya mindsetnya sendiri itu kan ya orang tua itu ngarahkan juga lebih baik. Bukan yang aku dikekang kudu iki enggak. Cuman ketika ya mungkin ada orang tua yang anaknya aku pengen jadi musisi wae, ya wis aku tak dukung. Nah, Wis sekolah musik itu enggak apa-apa. Cuman kalau orang tua udah ngarahin, oh kudu dadi iki kae, berarti itu memang orang tua belum melihat sisi baikmu di yang kamu inginkan itu belum ada itu. mungkin ada beberapa sisi lain yang belum digali Ya, pada beliau-beliau kan, bahwasannya anaknya itu mempunyai apa namanya kemampuan di bidang ini. Oh, oke lah kita arahkan di bidangnya. Kadang-kadang ada beberapa orang tua itu harus seperti ini ini. Remis lagi Oh, nih, Mas. Tak pamitan aja ya Mas ya. Siap. Tak mumulin kumbane. Oh, Siap, enggak teles. Mas. Oh, enggak teles. Siap. Apa Mas ya Mas ya? Matur Yo, nuwun, matur nuwun Bapak. Mas. Siap. Lanjut ke tisone Mas. Siap, aman. Oke. Pokoknya langsung aja masuk ngopi-ngopi. Aman Mas. Pak Aman. Gubernur sesok. Siap.